Perkenalkan, saya Tarsia Suryaratna, guru SD Oboja, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Nagekeo. Selamat pagi Ibu. Pagi juga Ratna. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik, luar biasa. Ibu, saya ada tugas dari kegiatan saya CGP yang tugasnya mewawancari kepala sekolah. Apakah Ibu bisa mengakui saya? Sebelum kita melakukan wawancara, saya persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, Ibu Ratna, terima kasih. Ibu sudah mengikuti CGP. Jadi kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Marianti Amado, SPD. Saya mewakili kepala sekolah. Dari saya di lembaga ini sudah dipercayakan sebagai Wakasek kepala sekolah SD Oboja. Jadi itu saja Ibu. Terima kasih atas perkenalannya. Saya menyiapkan beberapa pertanyaan untuk wawancara hari ini. Kita langsung ya Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral, dilema etika berhubungan dengan pertentangan dua nilai kebaikan dalam sebuah kasus. Sementara bujukan moral biasanya kasus yang berhubungan dengan pelanggaran pidana di dalamnya. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, contoh kita ambil daripada dilema etika salah seorang murid yang setiap hari Senin itu tidak memakai sepatu, memakai seragam, topi dan sebagainya. Itu merupakan suatu pelanggaran etika. Tetapi kita jangan dulu menindak. Kita lihat dulu prosedurnya, apakah anak tersebut itu kemudian apakah untuk keseragamannya kita lihat dan kita survei apakah dari orang tua yang tidak mampu. Namun apabila kita harus ada keputusan yang biasanya mempertimbangkan rasa peduli terhadap anak tersebut, makanya perlu saya kecualikan dengan pertimbangan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan di sekolah ini? Ketika ada kasus tertentu, hal pertama yang dilakukan adalah kita melihat dulu prosedurnya. Apabila kita contohkan seperti kasus anak tadi, maka yang pertama ditelusuri yaitu keberadaan anak tersebut, apakah dari keluarga atau orang tua kurang mampu, tidak mampu. Jika sudah ditemukan informasi, kemudian dipanggil anak tersebut untuk diberikan arahan atau peneguran yang tujuannya untuk kebaikan si anak tersebut. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan memutuskan sendiri berdasarkan masukan dari Bapak Ibu guru di
di sekolah, maka saya ambil keputusan yang baik untuk sekolah dan kepala sekolah yang paling bertanggung jawab untuk segala kasus di sekolah ini. Baik. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang biasa terjadi yaitu kemampuan pemimpin dalam menyikapi permasalahan. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Kemudian bila sudah ditentukan, kita harus memberikan arahan terhadap murid tersebut dengan memperhatikan prinsip kepentingan murid. Kita lanjut pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk menyelesaikan sebuah kasus biasanya sesegera mungkin harus diselesaikan. Namun bila kasusnya tidak penting, bisa dijadwalkan pada hari-hari tertentu. Misalnya untuk kasus anak tadi biasanya setiap hari Senin dan ada pembinaan kepada semua siswa. Pertanyaan yang berikut, pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya juga mendiskusikan hal tersebut kepada Dewan Guru dan tokoh terkait agar keputusan menjadi efektif. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Untuk memutuskan siswa perlu pertimbangan dari semua pihak, menelusuri informasinya dulu, dan terakhir melihat efektivitas dari suatu keputusan. Ibu, sekian saja wawancara yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat, Apa kabar hari ini? baik, luar biasa. Ya, Ibu, saya bisa minta waktu sebentar. Saya ada tugas dari kegiatan CGP yang mewawancarai kepala sekolah terdekat. Kebetulan sekolah Ibu berdekatan dengan sekolah saya, jadi saya minta waktu untuk wawancara. Sebelum mulai wawancara, saya minta Ibu diperkenalkan. Terima kasih. Nama saya Ibu Eva Kali. Saya sebagai kepala sekolah di SDK Majalaya. Belum sampai setahun saya ada di sini karena saya bermutasi dari bulan Agustus kemarin. Terima kasih Bu atas perkenalan. Kita langsung dengan mulai wawancara. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Kita mulai langsung dengan pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terkait dengan bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, bahwasannya kita pahami dulu tujuan dari organisasi, tujuan dari sekolah itu, kemudian mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan. Setelah itu dianalisis risiko tersebut. Selain kita memahami tujuan organisasi, kita kenali juga nilai-nilai dan budaya organisasi serta risiko potensi yang saling berbenturan. Pertanyaan kedua Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, untuk kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka ketika ada dua kepentingan tersebut, saya menganalisis mana risiko yang paling besar atau paling kecil terhadap pencapaian tujuan. Nah, risiko yang paling kecil tersebut yang akan dijadikan pengambilan keputusan. Pertanyaan ketiga, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang saya biasa lakukan selama ini, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi, satu, mengenali masalah dengan cara mengidentifikasi. Yang kedua, menganalisis langkah-langkah atau risiko dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengevaluasi kebajikan risiko atau keputusan yang telah diambil. Dan kadang ada juga efektif dalam pengambilan keputusan itu kita mengikuti juga insting. Kadang-kadang kita mengikuti insting juga. Pertanyaan keempat, Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan jika sudah memahami masalah dan tujuannya. Terkadang juga menggunakan insting. Dengan kata lain, dengan memahami masalah dan tujuannya, pengambilan keputusan akan lebih tepat sebagai strategi pemecahan masalah. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini kira-kira menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di dilema etika itu yang paling terasa ketika adanya rasa iba atau kasihan. Di satu sisi kita merasa kasihan atau iba, di satu sisi lagi kita harus menegakkan aturan yang sudah kita bangun atau yang aturan yang sudah mengikat. Maka penyelesaian tidak bisa oleh diri sendiri. Kita harus bermusyawarah dan kita melibatkan pertimbangan dengan stakeholder atau lembaga yang terkait dengan masalah atau kasus yang terjadi di sekolah. Pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani? Tata kelola penyelesaian kasus. Tata kelola penyelesaian kasus apakah diselesaikan di tempat atau ada jadwal? Kalau saya penyelesaian yang lebih baik itu dengan pertimbangan dulu. Yang saya maksud pertimbangan risiko-risiko, kemudian walaupun harus tunggu cepat, maka cepat perkembangan risiko-risiko. Kemudian kita perlu meminta masukan dari rekan-rekan sejawat atau dari stakeholder untuk penyelesaian kasus di sekolah. Pertanyaan berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Adapun faktor yang mempermudah adanya komunikasi dengan rekan sejawat, warga sekolah, atau pemangku kepentingan atau kebijakan. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pada intinya ketika dihadapkan permasalahan di sekolah, terlebih dahulu harus mengetahui dulu akar masalahnya. Kemudian meminta saran dari berbagai pihak terkait. Kemudian dari saran tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan dan terkadang menggunakan insting juga menjadi pertimbangan. Terima kasih Ibu atas semua jawaban yang sudah Ibu berikan pada sesi wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk wawancara sekian. Terima kasih. Sama-sama.